Hai warga YouTube, hari ini gue lagi berada di salah satu tempat yang bakal menjadi hype di tahun 2018 karena tempatnya baru banget direnovasi dan penasaran kita ada di mana? Ini dia. Jadi saat ini gue lagi ada di Istora atau Istana Olahraga, tepatnya di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini bakal menjadi hype karena dia akan menjadi salah satu venue yang dipakai buat Asian Games. Asian Games tuh adalah ajang olahraga terbesar di Asia. Jadi Indonesia bakal jadi hostnya tahun ini. Keren banget kan? Tanggal 18 bulan 8 tahun 2018. Jadi ada angka serba 8 gitu. Gue kurang paham juga sih kenapa harus serba 8. Tapi gue sekarang hari ini mau fokus bahas venue-nya. Dan ini keren banget tempatnya. Semuanya baru. Yang paling ketara sih adalah kursinya semua baru. Tadinya tuh kursinya ini sekarang single seater semua. Tadinya tuh bench kayak yang di sebelah situ tuh. Nah itu dia. Itu yang kayak old school gitu lah. Zaman oldnya, nah yang zaman now-nya di depan gitu. Terus yang baru lightingnya juga keren banget sekarang. Habis itu yang keren juga itu ada scoring boardnya. Dan katanya udah bisa langsung visualnya bisa langsung tampilin live pertandingan. Terus AC-nya juga udah sentral dan kapasitasnya dinaikin. Keren banget, art deco kali ya bahasanya ya. Jadi ngobrol-ngobrol sama pengurus GBK ada Ibu Ina, Bapak Junaidi dan Bapak Rosihan. Ini beliau-beliau ini adalah yang ngurusin Istora Senayan. Jadi ini berapa tahun Pak direnovasi Ibu? Tahun 2 bulan, 14 bulan. Jadi tutup operasional. Operasional hampir 2 tahun ya kita operasional. Makanya giliran dibuka gini ya udah semuanya menutup semua. Tapi kita inventarisir yang pemakai. Terus kayak yang paling beda Bu, ini apa di sini? Kursi dulu kayu gitu. Iya, kursi kayu gitu ya. Sekarang diganti single seat. Terus AC. AC yang berapa PK Pak ini? AC kalau untuk PK kita atau hitungannya apa sih kalau 900 R. Oh, wah itu nggak ngerti deh. Pokoknya lebih dari 1 PK lah. Pokoknya lebih dingin dari kamar lo lah. Pokoknya lebih dingin dari yang kemarin. Lebih dingin. Terus lampunya keren nih. Lampu LED sekarang kita. Oh LED. Dulu kan HPID, sekarang LED. Oh, terus sama kayak lihat ya, infrastruktur di luarnya diperbagus ya, kayak ada WC-nya dibagusin. Oh iya, itu bagus. Terus ada area-area tambahan di sebelah kiri situ ya kayaknya ya. Sebenarnya gini, yang tadinya jadi menyatu kita ke sana karena ini kan heritage, jadi dikembalikan ke bangunan asli. Oh, jadi tuh tadinya ada yang nempel ke sini itu kan tambahan. Kalau dulu, nah kita kembalikan ke aslinya Istora tuh ya kayak gini dulu. Gitu. Ini yang dulu Bung Karno buat. Iya. Dengan kursi yang seperti. Jadi usianya udah berapa ini Pak? 62 dari 62. Selesai 62. Kita kan Asian Games pernah 62. Kali baru. Berarti 2018 62 sekitar 55 tahun. 55 tahun lah. Jadi bangsa kita tuh terkenal dengan bangsa yang pintar membangun tapi susah merawat. Nah, upaya dari pengelola GBK ini udah ada. Jadi kalau misalnya ada penonton yang katakanlah agak bandel lah, kaki naik di senderan kursi, langsung kita zoom, langsung masuk ke situ. Iya. Wow, malu banget sih. Iya. Gak boleh merokok juga dong? Gak boleh. Steril dari rokok, minuman, makanan. Oh, minuman gak boleh juga? Gak boleh. Tidak bisa dari itu. Oh, gak boleh minuman juga? Oh. Oke. Dulu kayaknya santai banget ya? Dulu santai banget, ngerokok boleh. Ngerokok boleh ya? Kalau musik kan penuh dengan asap rokok. Karena musik, walaupun musik udah gak boleh? Gak bisa. Dulu nih sering, iya benar-benar sering dipakai buat acara partai lah, acara apa ini sering banget kan? Iya sih, salah satu area yang paling enak di sini di Senayan ya Istora Senayan. Oke, kita berputar-putar lagi ya nyari tempat-tempat keren di sini. Oke, makasih ya Bapak Ibu. Wah, kece sekali. Kita punya stadion renang yang terbaik di Asia untuk dan besar dan terbaik di Asia. Bukan ada di GBK. Di dalam itu ada 4 kolam. Ada kolam
water polo, kemudian ada kolam tanding, ada kolam loncat indah, sama satu lagi kolam untuk umum. Pemanasan itu yang ada di sebelah kanan. Kalau misalnya itu, ini pemanasan sekali. Oh, so cool. Keren banget. Jadi ini ada 4 kolam. Di sini water polo yang saya bilang. Oke, water polo, kemudian ada kolam tanding di sebelah kanan. Di ujungnya itu ada kolam loncat indah yang 5 meter. Ini ngobrol dikit dong. Persiapan Asian Games berapa lama nih? Sekitar 6 bulan. Dengan Mas siapa tadi? Opi 6 bulan. Iya, 6 bulan. Kalau polo air tuh apa aja persiapan Mas? Latihan setiap hari sih. Pelatihan itu nggak minum Milo sih. Sama minum Milo. Biar menang ya. Enggak, jadi kalau polo air tuh apa aja sih melakukan? Gue kurang paham polo air itu seperti apa. Basic posisi mesti bagus juga sih. Terus passingnya juga. Oh, gaya pas berenangnya boleh gaya bebas? Bebas. Oh, gaya bebas? Mesti gaya bebas. Oh, mesti gaya bebas. Iya, dribblenya kan pakai gaya bebas. Oh, dribble pakai gaya bebas. Ini tim semua? Ini tim nasionalnya. Timnasnya? Wow, keren banget. Good luck ya, Pi ya, sama teman-teman semua ya. Yeah, thank you. Yuk. Gue sekarang ada di Stadion Akuatik GBK dan kita ada di ketinggian berapa meter nih ya? Mungkin 10 kali ya, 10 meter. 10 meter aja udah kayak gini. Dah, gue agak takut sih kalau disuruh loncat. Lumayan tinggi sob. Gue nggak ngebayang apa. Aku main kayak lo nggak berani. Ayo lo, ayo lo. Biarin aja. Oh berani nggak? Berani loncat nggak? Oh berani. Pencitraannya oke, berani aja dulu di sini. Karena nggak mungkin loncat juga. Jadi kita belum boleh pakai fasilitas ini sebelum Asian Games. Kita ke atas yuk. Ini mungkin kelihatannya kita duduk biasa ya, tapi kalau dilihat nggak kelihatan di situ, lo mesti kesini sih. lo kesini ke Stadion Akuatik ini yang paling tinggi sob gitu. Jadi serem banget. Tadi pas pertama duduk kaki gue lemas. Ini yang paling tinggi, kelihatannya paling abang, dia yang paling takut. Malu pakai emang bang. Ya karena tadi iya. Boleh lah. Nah, emang abang Jakarta tuh harus pinter ngeles. Banyak ngomong aja. Pinter ngeles ya. Justru makanya dia menang kan. Dan ini serem sekali. Oh iya, nih gue juga ada teman Apnon dan dia adalah YouTuber juga. Ada Oh, Veronica dan yang mukanya sama, Valerie. Oh, Veronica dan Valerie. Akuatik ini katanya yang terbesar dan terindah di Asia. Wow, kayaknya kata-katanya bombastis banget. Tapi ya semoga bener, karena gue jadi bangga gitu jadi warga Indonesia kalau misalnya kita ternyata punya stadion renang fasilitasnya internasional gitu. Dan sebenarnya kolam renang ini punya story sedikit sama gue. Dulu gue sempat tinggal di daerah Senayan dan seminggu 2 kali dulu gue latihan renang tuh di sini gitu. Jelas nggak seperti ini, dulu belum ada atapnya, terus kolam renangnya dulu nggak sebersih ini, dulu warna airnya agak hijau, keputih-putihan gitu. Mungkin kaporitnya kali ya, gue kurang paham juga, atau warna dasar ubinnya memang hijau kali ya.